Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada One Piece chapter 1044 dan chapter 1045, kita dikejutkan dengan kemampuan Monkey D. Luffy yang sangat-sangat overpower. Luffy bisa bertransformasi menjadi bentuk apapun yang ia mau. Ia juga bisa mengubah area sekitar menjadi karet. Dan bahkan, Luffy bisa mengubah musuhnya menjadi karet juga. Sehingga hal yang ingin kami bicarakan di sini adalah kaitan transformasi Gear 5 Luffy dengan seluruh cerita One Piece. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Segala sisi dari dunia One Piece tentunya menginginkan kekuatan. Pemerintah dunia menginginkan kekuatan yang sudah pernah ada. Begitu pula para bajak laut, baik Big Mom, pemerintah dunia, Crocodile, Kaido. Mereka menginginkan kekuatan yang sebetulnya sudah pernah ada di masa lalu. Mari kita ambil contoh bajak laut Kaido. Bajak laut Kaido mencoba untuk membuat buah setan Smile. Pada awalnya kita semua mengira atau memang cerita menceritakan bahwa Kaido mencoba untuk membuat pasukan hewan buas dengan cara menciptakan buah setan Smile. Namun, setelah cerita berjalan, pasukan Smile dari Kaido ini sangatlah tidak berguna. Bahkan dengan kehadiran Otama, pasukan Smile ini malah berpihak pada protagonis. Dan setelah kita mengetahui bahwa awakening Luffy mengakibatkan Luffy yang bahagia dan selalu tertawa ini membuat orang-orang berteori bahwa bisa saja Kaido sebenarnya ingin membuat ulang buah setan yang berkaitan dengan sosok Nika atau Joy Boy ini. Selanjutnya, dilansir dari bajak laut Big Mom. Big Mom pernah berkata, jika saja Lola ingin menikahi Loki, sang pangeran Elbaf, bajak laut Big Mom sekarang bisa menghancurkan Yonko-Yonko yang tersisa, termasuk Yonko Akagami no Sanks. Dan yang paling ditonjolkan dari ras Elbaf adalah ukuran mereka. Dan di mana-mana, ukuran yang besar selalu mendapatkan posisi yang menguntungkan. Jauh sebelum Big Mom beranjak dewasa pun, pemerintah dunia ataupun para Ciperpol berusaha bertransaksi dengan Mother Carmel untuk mencarikan orang-orang yang berasal dari ras raksasa. Mereka butuh ras raksasa untuk memenuhi armada tempur angkatan laut. Ini menunjukkan bahwa ukuran raksasa adalah sesuatu yang penting dalam pertempuran. Big Mom sendiri menyuruh Caesar untuk membuat sebuah proyek di mana membuat orang-orang biasa menjadi berukuran raksasa. Dan dahulu kala, pemerintah dunia pernah menjalankan proyek yang disebut dengan gigantifikasi. Sesuai namanya, proyek ini adalah proyek membuat manusia biasa menjadi berukuran raksasa atau giant. Ditambah lagi, para ilmuwan atau khususnya Dr. Vegapunk sedang meneliti buah setan. Entah untuk tujuan apa, namun kami percaya buah setan adalah terobosan yang penting untuk menciptakan armada tempur yang kuat. Karena jika kita melihat dari kasus Pika Pikanomi milik Kizaru, Dr. Vegapunk berhasil menciptakan replika kekuatan yang sangat merepotkan yang ditaruh pada armada buatan yang disebut dengan Pacifista. Nah, bayangkan jika hal serupa terjadi pada buah setan milik Kaido ataupun buah setan yang lain, di mana Dr. Vegapunk bisa seenaknya mereplika kekuatan buah setan untuk pasukan massal miliknya. Power up instan. Salah satu contoh penggunaan power up instan adalah buah setan, di mana ketika manusia mengkonsumsi buah setan, mereka akan mendapatkan kekuatan misterius yang bisa mereka gunakan untuk bertempur. Namun dalam beberapa kasus, power up instan bukan hanya terjadi pada buah setan. Warga suku Ming sendiri bisa mendapatkan power up yang gila-gilaan ketika mereka bertransformasi ke dalam mode sulong pada saat bulan purnama. Dan faktanya adalah, seluruh warga suku Ming ketika berubah ke dalam mode sulong, mereka akan menjadi berwarna putih. Yang mana Luffy dalam mode Gear-5-nya juga berwarna putih. Kemudian kita ke arc Fishman Island. Fishman Island adalah arc yang paling membosankan yang pernah kami tonton. Karena lawan yang Oda berikan di sini adalah Hody Jones. Ia adalah adik dari Arlong, yang secara logika, sebagai seorang adik tentunya Hody Jones lebih lemah dari Arlong. Lalu apa yang membuat Hody Jones lebih kuat dari Arlong? Yakni narkoba. Maksud kami adalah energi steroid.
Ini adalah sebuah pil. Dalam chapter 611 dijelaskan bahwa seluruh manusia ikan lahir dengan kekuatan 10 kali lipat lebih kuat dari manusia biasa. Tapi setelah menelan pil energi steroid ini, kekuatannya akan bertambah 2 kali lipat, yakni menjadi 20 kali lipat lebih kuat dari manusia biasa. Dan pil keduanya akan melipat gandakan lagi sebesar 2 kali lipat. Bayaran atas kekuatan yang menggiurkan ini adalah kehidupan sang pengguna terkuras secara perlahan-lahan. Dan ya, pil ini memang sangat berguna. Hody Jones yang telah memakan satu pil tersebut dalam chapter itu menjadi kebal terhadap tembakan pistol. Bahkan ia dengan mudahnya bisa melepas borgol yang ada di tangannya. Pil energi steroid ini ada di dalam harta nasional manusia ikan yang disebut dengan kotak Tamate Bako. Sejauh cerita berjalan, tidak ada yang tahu pil ini terbuat dari apa. Bahkan keluarga kerajaan sendiri hanya mendapatkan dongeng atau cerita turun-temurun mengenai hal ini. Legenda mengatakan bahwa Tamate Bako memiliki kekuatan untuk mempercepat usia seseorang dan membuat seseorang sekuat 1000 orang. Oh ya, informasi tersebut kami dapatkan dari One Piece chapter 650 dari perkataan sang Raja Neptune. Lalu pada One Piece chapter 631, Eiichiro Oda memperkenalkan Hody Jones yang dalam keadaan overdosis dalam mengkonsumsi energi steroid. Kini bentuk tubuhnya full berwarna putih. Ia juga mengalami transformasi dalam bentuk badan yang menjadi lebih besar dan rambutnya juga menjadi lebih panjang dari biasanya. Dalam chapter tersebut, Hody Jones mendemonstrasikan kekuatan yang ia miliki, di mana serangan airnya itu bisa tembus hingga jauh sekali. Ya, bisa nakama lihat, cara Oda menjelaskan seberapa jauh serangan itu terlempar adalah dengan cara menggambar 3-4 lembar komik. Di sini, para anak buah Hody Jones bertanya-tanya. Baru saja semenit lalu dia setengah mati menerima efek overdosis dari energi steroid. Dan sekarang ini, rambutmu berubah menjadi putih dan bahkan tubuhmu berubah. Tapi bagaimana perasaanmu, Kapten? Lalu Hody Jones menjawab, incredible. Dan sebetulnya kasus di mana seseorang mendapatkan power up dan bayarannya adalah nyawanya bukan pertama kali terjadi di Fishman Island. Sang tokoh utama cerita ini yakni Monkey D. Luffy sudah pernah merasakannya, yakni melalui teknik Gear Second-nya. Teknik ini melibatkan Luffy mempercepat aliran darah di semua atau bagian tubuh yang dipilih dalam rangka untuk menyediakan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Hal ini membuat dia lebih cepat dan lebih kuat. Peningkatan metabolisme ini juga menyebabkan Luffy menjadi lebih lapar dari biasanya. Atau bahkan Luffy pernah jatuh pingsan setelah penggunaan jangka yang panjang itu. Seperti dalam pertarungan kedua dengan Rob Lucci, di mana setelah Luffy mengalahkan Rob Lucci itu, Luffy hanya mampu terbaring di lantai. Dan Lucci sendiri, orang yang merasakan Gear Second Luffy ini, pernah menganalisis mengenai teknik Luffy dengan mekanisme doping. Doping adalah menambahkan lebih banyak sel darah merah ke bagian seluruh tubuh, yang pada gilirannya memungkinkan untuk pengiriman lebih besar oksigen dan nutrisi ke bagian tubuh lainnya. Dalam kasus Luffy, organ-organ dan pembuluh darah yang terbuat dari karet yang memungkinkan ia untuk berluas dan mengontrak pada tingkat yang lebih besar tanpa merobek tubuhnya. Jadi mudahnya, jika Luffy bukanlah seorang karet atau bukan makan Gomu-Gomu no Mi, tubuh Luffy akan langsung hancur atau sobek ketika melakukan proses doping menggunakan Gear Second ini. Namun karena Luffy berbentuk karet dan seluruh organ tubuhnya menjadi elastis, memungkinkan Luffy untuk menggunakan teknik Gear Second ini. Dan poin utama dari segala hal yang kita bahas ini adalah Luffy adalah satu-satunya orang yang bisa mendapatkan seluruh hal yang ia inginkan tanpa takut terkena resikonya. Kita sudah mempelajari doping yang didapatkan oleh Hody Jones menggunakan energi steroid. Ya, memang itu memungkinkan Hody Jones mendapatkan kekuatan yang sangat-sangat mengerikan. Namun, efek setelah ia mengkonsumsi energi steroid secara berlebihan adalah pada One Piece chapter 650, Hody Jones dan anak buahnya menjadi tua dan tak berdaya. Mereka kehabisan energi. Yang sebetulnya, hal ini seperti digambarkan pada Monkey D. Luffy. Tepatnya pada One Piece chapter 1045, setelah ia menggunakan teknik Gear 5-nya itu, ia sempat kehabisan energi dan menjadi tua.
potretnya mirip seperti Holy Jones dan kawan-kawan pada chapter 650. Namun setelah itu Luffy kembali normal lagi dan bisa bertarung lagi. Yang mana kami sempat berteori bahwa di momen tersebut yang bertarung bukanlah Luffy, melainkan sosok Nika. Namun sepertinya kami salah. Yang bertarung di momen tersebut tetaplah Monkey D. Luffy. Dan kenapa Luffy bisa normal kembali setelah ia kehabisan energi dan menjadi tua? Ya, lagi-lagi hal ini sepertinya terjadi karena tubuh Luffy itu memiliki sifat karet. Buah setannya berpengaruh terhadap power up yang Luffy dapatkan. Kemudian contoh selanjutnya adalah gigantifikasi. Semua orang menginginkan gigantifikasi, baik dari pemerintah dunia maupun Yonko sekelas Big Mom. Dan dalam chapter 1045, Eiichiro Oda menunjukkan bahwa Luffy bisa berubah menjadi raksasa. Bahkan Luffy sendiri bisa mengubah Kaido menjadi balon. Efek karet dari Luffy ini bisa berpengaruh pada orang lain. Sehingga ini membuat kami berpikir, bagaimana jika upaya yang sebetulnya seluruh dunia ingin dapatkan ini adalah untuk mendapatkan kekuatan yang ada dalam diri Monkey D. Luffy. Mulai dari manusia yang bisa bertahan meskipun didoping terus-menerus, lalu manusia yang bisa masuk ke dalam mode Gear 5 atau mendapatkan power up layaknya Sukuming dalam mode Shulong, meskipun mereka bukan berasal dari Sukuming. Dan yang terakhir adalah gigantifikasi. Ini mungkin adalah teori gila atau pemikiran yang cukup gila. Bagaimana jika sebetulnya Luffy bisa melakukan gigantifikasi pada orang lain? Atau justru alasan kenapa Zunisa adalah orang pertama yang merasakan kehadiran power up Luffy menjadi Joy Boy atau Nika adalah karena Zunisa adalah makhluk yang pernah diotak-atik oleh pemilik buah setan Hito Hitonomi model Nika sebelumnya. Bisa jadi Zunisa adalah gajah biasa yang ukurannya dibesarkan karena ulah sang pemilik Hito Hitonomi model Nika ini menggunakan teknik raksasa. Hoho, apalagi di chapter 1046, Luffy bisa menangkap listrik, yang mana dasar kekuatan Sukuming adalah elemen listrik, sehingga ini menguatkan poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Oh ya, jika ada nakama yang bertanya, Min, kenapa Luffy tidak kesetrum ketika menangkap listrik? Ya, itu terjadi karena karet memiliki sifat tahan terhadap listrik. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.